Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد akhir masjid dari rumah suku Pakis dan Tangsal yang merupakannya dan sama pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersama-sama awali dengan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah. Alhamdulillah Allah banyak sekali saja istiqomah hadirin pengawasan tafsir rutin setiap setiap kita perlu mengemis bertempat di masjid kita itu rumah untuk Pakis dan lima Tuhan semua diuji istiqomah dan semua ikhlasan kita hadirin pengajian rutin pada malam hari ini mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Allah terus hari ini bertahan kepada kita semua. Mudah-mudahan cara setiap urusan kita, urusan duniawiya maupun ukhrawiyah, dan tentu kita berharap ibu banyak semuanya keluarga kita semua golongan sebagai manusia yang bahagia selama dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Orang-orang yang Allah dilanjut pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bersama-sama surat Al-Qari'ah ayat 1 ayat ketiga. Kalau ibu disampaikan bahwa kiamat Qari'ah Allah kiamat di mana bumi
akan terbelah, lautan akan menjadi api dan meluap, ya. Dan tentu masih banyak kedahsyatan di hari kiamat nanti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabun ini lanjut ke ayat sekarang. Terus mantul Al-Qari'ah, kiamat Al-Qari'ah. Apakah kiamat itu Al-Qari'ah, dan tahukah apakah kiamat itu? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala baru menjelaskan di ayat yang keempat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan terjadinya kiamat itu makin menungso yang gunung-gunung sebagaimana. Nah, di ayat yang keempat ini yaumul nasu kal farashi mabthuf. Yaumul, hari kiamat itu yaumul nas. Di sini menggunakan nas itu jamak, berarti manusia kabeh. Semua manusia, gak wong mukmin tok, gak wong kafir tok, pokoknya sih jadi manusia. Yauma yaumul nas kal farashi. Pada hari kiamat nanti yang namanya manusia itu seperti farash. Farash itu aneh-aneh atau larut-larut, seperti larut. Kalau farash itu seperti aneh-aneh yang berterbangan atau larut yang berterbangan. Jadi ini para ulama, kalau di dalam kitab tafsir ini diterangkan bahwa ini kejadian sesudah hari kiamat. Setelah bumi sisinya dihancur, maka akan buyut sangkakala yang kedua. Akan buyut sangkakala yang kedua. Maka manusia akan bangkit, yakhruju nas min quburihi. Maka manusia itu akan bangkit atau keluar dari kuburan mereka masing-masing. Mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti aneh-aneh yang bertebaran. Padahal yang ningali larut itu biasa bertebaran tentunya lampu ini biasanya botakin cahaya sipahan. Allah sih ciptakan larut. Terusnya perhati bahwa manusia besok di hari kiamat itu atau separuh yang berterbangan itu maksudnya apa? Ini tahun itu panjang ketika bergerak tanpa arah. Gimana bro? Kalau tujuan Allah harus muara jadi bergerak, tapi ini wow tanpa memiliki tujuan yang jelas. Demikianlah manusia nanti memiliki fase dalam keadaan takut. Dan apa tiba-tiba bangkit dari alam
menurut saya kalau ada dengan mau tas dulu mau tani kuat nanti nanya itu dari sama mulai nyantri di musim wadah sekolah dan pokok dan semangat lebih itu pada berikutnya nanti dari anak bukunya masing-masing pasti mereka takut jadi mau bergerak tapi bingung bingung sebabnya mereka begini bingung bisa menyelamatkan diri datang dunia orang yang berusaha ini bukan datang dunia ini mungkin tak saya sangat mau pergi ke mana selalu tujuan itu banyak dengan mall dengan masjid dengan ya dengan silaturahim kota tujuan ya itu akan di dunia banyak mau tinggal di mana mau mengikuti siapa mau bersembunyi di mana tapi kalau siapa orang ketika sudah terjadi kiamat maka sudah tidak ada bangunan seperti mana mengikuti siapa dalam Al-Quran surat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman "Mu'minina ila dar" bahwa semua manusia itu akan akan pasrah mereka akan segera pasrah kepada siapa diantar kepada penyeru siapa penyerunya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Allah yang menentukan tempat bukan dengan Israel sedikit nanti tempat itu tidak lain adalah pada masyarakat akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua. Hanya di sini Allah membahas seperti anak-anak, zaman ini anak-anak berarti manusia itu orang ketika bangkit dari anak tubuhnya itu berbarengan. Kan, Asia di sini paling dulu Eropa, paling dulu Afrika, jadi wonten tiba-tiba semua Indonesia Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tiba-tiba bangkit dari alam tubuhnya. Kok tapi itu jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi diumpamakan seperti anak-anak yang berdebat. Nah, sudah situasi sudah berbeda, jadi sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki sholat, tidak ada kesempatan untuk minta maaf kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah melakukan dengan duri. Tidak ada lagi kesempatan untuk mengatakan ya Allah tolong menjadikan balik pada tengah dulu untuk memperbaiki amal-amal ini. Kesempatan itu sudah berakhir karena kehidupan dunia sudah benar-benar berakhir. Kami nahu ya Allah muntasyir dalam surat lain ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia itu seperti jarak dalam muntasyir yang bermaju. Jadi Allah menggunakan perumpamaan aneh-aneh di dalam surat Al-Qiyamah ayat ini. Surat lain Allah menggunakan dalam yang berbeda. Terus bunyi siang
Jadi semuanya dikumpulkan, tidak ada seorang pun yang terlewat. Dalam surat Mukmin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumun majmu'un lahu nas." Hari di mana manusia dikumpulkan semua. Saat ini kalau kamu begini, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan manusia semua itu dalam keadaan panik. Jadi waktu dia panik, manusia itu waktu dia panik, orang-orang shock ini panik, lebih dokter. Semuanya dalam keadaan ini dalam surat Al-Qamar. Kamu bertanya jadi terus itu manusia jadi manusia seperti anak-anak yang walaupun jibalu karena manfush dan gunung-gunung jibal sekaligus jamak jabal satu, jabalani dua, jibal gunung. Watakujul jibal dan gunung-gunung yang dikatakan asalnya dipakunya karena ini manfush itu seperti al-ihtiku kapas atau korong ya, kapas al-manfush yang sama yang berhamburan. Jadi Masya Allah, gunung itu kan simbol kekuatan minum itu dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa gunung wajibala antara bahwa gunung itu adalah pakunya masanya paku riwayat itu seperti kapas. Makanya ketika banyak bukan Al-Quran Karim wadah dalam surat Al-Waqiah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bussatil jibalu bassan. Bussa itu apa? Dihancurkan. Wa bussatil jibalu dan gunung akan dihancurkan, diluluhkan basah sehancur-hancurnya. Maka nanti abad maka gunung itu akan menjadi abad debu umbatan yang bertebaran. Jadi surat Al-Quran seperti kapas. Dalam surat-surat yang lain gunung akan dihancurkan, akan menjadi hancur sangat hancur. Jadi kita surat Al-Waqiah insya Allah mendengar kesimpulan. Dalam surat yang lain watakul jibalu kal'ain sama surat Al-Ma'arij bahwa gunung akan menjadi seperti gunung amas dan yaumil tarjudul ardu wal jibal wa kanatil jibalu katiban mahila. Bumi kemudian gunung akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ini surat An-Nahl ini wa ta'al jibal maka Allah akan melihat gunung-gunung yang tak sabuat jaminan kok kira gunung itu jaminan apa tetap
di tempat yang enggak kuat dia terlupa senang dia akan berjalan seperti jalannya awal di gunung itu sakit berjalan ya terbang sampai terbangnya awal. Walhasil di pada buku sekali lagi dalam Al-Quran banyak sekali Allah SWT menjelaskan yang terjadinya kiamat bahwa gunung itu akan hancur semuanya. Berarti pelajaran tentang kalau panjenengan gunung sibuk kekuatan saja akan hancur dari kalau panjenengan seperti itu. Jadi menurut saya kalau ada kita jadi pakai makanan insan Al-Dhaif, maka bagaimana kalau gunung yang sekuat itu saja itu seperti wall pakai makanan insan, maka bagaimana manusia Al-Dhaif makhluk yang lemah yang lemah. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan. Oke, lanjut lagi. Setelah manusia, kemudian Allah, ulum yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat nanti manusia seperti anak-anak lain, kemudian gunung akan hancur seperti kapas yang berhamburan. Kemudian ayat berikutnya fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang thaqulat mawazinuhu yang timbangannya itu thaqulat berat, maksudnya timbangan kebaikannya. Adapun orang yang timbangan kebaikannya thaqulat berat, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti aku setelah proses yang cukup panjang, setelah ibadah masya kemudian diusap, nah setelah itu baru di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa naqulu mawazinal qisqa yaumil qiyamah, dan kami kata Allah akan meletakkan atau memasang mawazin timbangan-timbangan al-qisqa yang tepat, yang jujur, timbangan-timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tabriku nafsun syai'an, maka tidak ada seorang pun yang terdolimi, tidak ada seorang pun yang terdolimi. Terus orang yang juga nama-nama orang yang tersebut akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari amal yang terbaik sampai yang terburuk, dari yang terang-terangan sampai yang lewat sembunyi-sembunyi, semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman man thaqulat mawazinuhu, adapun orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, berarti yang timbangan kanannya lebih berat, itu maksudnya ya, bukan berarti orang ini tidak memiliki dosa. Kita jadi Allah tidak berfirman adapun orang-orang yang hidupnya tanpa dosa, tanpa khilaf, tanpa kesalahan, tanpa kemaksiatan, maka dia pasti berada dalam kehidupan yang hidup. Sebab kenapa? Karena kita manusia tak mungkin membuat terlepas dari berbuat salah kita membuat. Selain kalau sampai anak ekonomi yang biasa,
Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan kekasih-kekasih manusia biasa. Jadi manusia biasa yang tetap melakukan keburukan, kemaksiatan. Kita bukan baik kepada Allah, baik kepada manusia. Nah, makanya pada Allah berfirman pada manusia. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu berat. Ini orang susah, tapi setelah ditimbang lebih berat kebaikan dan berat. Maka kalau dia lebih berat timbangan kebaikannya, bahwa fi syadid, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, sekarang yang perlu kita pahami bersama, amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kita itu. Yang bisa memperberat amalan ringan, tapi bisa memperberat timbangan. Nah, itu wadah. Ya, karena yang belum dikawal ini banyak zikir dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan kalimat-kalimat pujian memahasucikan Allah. Makanya Nabi pernah menyampaikan kalimat dua kalimat itu bahwa khafifatan dan lisan ringan di lisan, habibatan berhormat. Tapi dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Tapi akan di lisan dua kalimat ini bisa memperberat timbangan di akhirat. Nopo subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi itu subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi atau dengan banyak subhanallah bihamdi la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah itu lengkap. Subhanallah maksudnya alhamdulillah ujian adalah ujian. La ilaha illallah Allah Akbar Maha Besar. Jadi maksudnya bahwa ketika panjenengan zikirnya itu dalam rangka Maha Besar Allah, Maha Suci Allah, mentauhidkan Allah, kemudian memuji Allah, itu berikutnya bisa mengalahkan zikir-zikir. Maka panjenengan tinggal panjenengan sholat, panjenengan sholat itu sifat dengan wawas ini oleh Allah Maha Besar. Berarti Maha Besar Allah. Terus panjenengan Rabbul Subhanahu yang Maha Suci Allah, Al-Azim yang Maha Agung, Wabihamdi dan ujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian panjenengan ditimbang Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, bagi alhamdulillah amal ujian. Bahkan ujian kita milkus samawati wal ardh. Jadi mau menceritakan milkus samawati wal ardh, ujian sepenuhnya kita. Masya Allah. Jadi bacaan sholat yang diajarkan ya dari Allah, ya Nabi itu dari Allah. Itu semuanya ujian, semuanya membesarkan Allah, memasucikan Allah.
sujud itu subhanallah biar nama biar asal jadi orang. Jadi zikir sekarang ini ada kaitannya dengan Allah bersama, ya, kemudian mensucikan Allah, kemudian taubat, ya, itu pokoknya luar biasa. Dengan bisa tapi berarti oh, bahkan tadi kan dari Allah kemarin ini sudah kita sampaikan. Sakwab dari sini syahadat kita mana? Jadi takutlah di sini bahwa para ulama berpendapat yang ditimbang itu ukuran. Ternyata tidak hanya amal. Ada ulama lain yang berpendapat di samping amal berpendapat yang ditimbang itu juga barang-barang ini. Nah, sedangkan barang yang terisi satu kalimat tauhid Allah yang benar-benar istighfar dan istighfar pengakuan kepada Allah, insya Allah termasuk orang yang akan benar di balik kebahagiaan di akhirat. Oke, ini aku ngomongnya daripada lalu minumkan pikir Nabi sendiri yang sudah berfirman mata kata Nabi ya itu kalau di rumah sering berpikir sehingga sebenarnya ada pembantu yang sering menemani Nabi Muhammad SAW itu mesti tetap hanya Nabi kita tidak mesti membenarkan dirinya membahasai Nabi dikir ya, nah itu sekarang ini memperberat Allah timbang Tuhan ya di samping hal-hal yang lain ya aku hanya kasih nomor berapa akhlakul karim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min syai'in aqall fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang bisa melebihi bukannya baiknya lebih mengerti alias akhlak. Alias akhlak. Akhlaknya itu sehingga menurut itu apakah ini yang depan ini. Jadi panjenengan itu obat min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah panjenengan kula pasangan wa dzurriyyatina dan keturunan sing qurrata a'yun yang bisa menyejukkan pandangan atau menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Oke, dibuka itu nah, saat ini Pak Mujen dibuka itu saya ini mau saat ini mau tanya panjenengan panjenengan melihat isos yaitu dari mana? Dari Allah. Yang pertama yang ucapan, kedua nomor sikap, akhlak itu juga dari itu. Ucapan itu saya sering ngomong ini itu berarti tidak memiliki akhlak yang bagus. Orang yang mengatakan punya api itu terus ini kayak bambu, sudah hilang 17-an bambu terjadi perdebatan
Saya ini sudah orang sudah memahami ya, ucapan-ucapan sih kami karena berlebih bukan mengerti nanti kok ucapan terus singkat kalau jelas aku sombong itu berarti dia tidak memiliki akhirat yang terpuji. Ibadah sekali ibadah tidak hanya aku Allah panjenengan kaulan sadida ngomong dengan ucapan-ucapan yang baik sineno hati mulia itu merupakan amal sendiri dan bisa memperhatikan Allah. Lebih akhlak yang terpuji itu adalah memaafkan, ringan untuk memaafkan. Itu jadi pandangan kaum dapat mengikhlaskan semua kesalahan dan pernah menerima wajib akhlak yang sangat terpuji. Akhlak yang sangat terpuji. Bila sampai mobil sini oleh ini, tak orang yang ibadahnya tidak biasa, tapi setiap malam, dia itu melakukan mulai pagi sampai malam sampai itu nanti, sombong sih, kalau nanti malam satu orang. Jadi sebelum hujan minta maaf tak sepuluh dan saya disuruh yang untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ternyata kan dari wali termasuk di ahli jannah dan itu Nabi sendiri yang menyampaikan buah di ahli jannah. Makanya sahabat sampai dulu ini tahajud yang biasa. Sampai penasaran 3 malam sahabat ini dibela ikut terjadi sahabat ini penasaran kenapa? Karena Nabi menyampaikan buah benar bersama. Yang menjadikan dia sampai mulia dalam pandangan Allah. Itu kalau biasa-biasa. Ternyata ini ya sudah terlalu itu bisa biasa merasa langsung tak berhentian jawabannya ini tidak ada di dalam hatinya merasakan kebencian kalau nanti bisa akhlak yang terpuji yang bisa memperberat di cuma akhirnya karena kita kan kenakan nafsu. Ayo misalnya kita cewek, kadang-kadang buruk, tidak memaafkan. Memang secara nafsu nafsu takut. Terus bedanya dengan ketika majukan sebagai memaafkan sendiri, selama enak dan jasa kita gak ada minum dulu oke ajarannya ke panitia itu sidang itu terlalu tapi dengan disiapkan enak sampai disokok itu nanti makanya besok orang yang muflis orang yang bangkrut di akhirat namanya itu melakukan dosa-dosa dan kaitan manusia tapi depannya dengan buruk memaafkan kesalahan makanya Allah mengatakan faman afa wa aslah fa'ajruhu 'ala Allah. Faman afa barang siapa yang memaafkan wa aslah dan mau berubah fa'ajruhu 'ala Allah maka pahalanya itu mendoakan
Terus hitung-hitungan 10, 20, hanya dengan sholat berjamaah 27. Ini khusus umat, tidak ada ukuran malaikat di ruang ini sehitung Gusti langsung. Lalu ukurannya Gusti Allah, ya, tidak akan dalam Rasulullah di antara kesucian Allah menyebut di antara kesucian dari Nabi dalam agama itu salah satunya adalah maafkan. Mereka itu yang tidak bebas. Ya apa sih malaikat namanya? Malaikat itu menawarkan kepada malaikat, ya Rasulullah, kalau kamu mengizinkan akan saya tumpahkan buat-buat besar kepada mereka yang dunia. Kalau sempat hanya dari yang maaf. Insya Allah generasi yang generasi makanya panjangnya lagi. Ya, Abdullah Koyong jahat mengenai menerima. Jadi tradisi generasinya dia adalah beda dengan Nabi Nuh, yang beda dengan Nabi Nuh yang berdoa kepada Allah, Allah mau menempatkan teks. Maka masih makan ini. Kita coba ada pertanyaan? Oh iya. Timbang. Oh iya. Bagaimana kalau antara kejahatannya dengan nomor kebaikannya timbang? Nanti dalam surat Al-Araf jadi orang-orang seperti ini memang ada, dan Allah sekali lagi berfirman dalam surat Al-Araf menggambarkan tentang manusia yang antara dosa dan pahalanya seimbang. Malah ini saya berkeinginan orang-orang seperti itu nanti akan diperintahkan oleh Allah SWT. Ngomong ya, ini. Jadi ketika mereka surga, terus belum itu mereka harus tetap daripada orang sesudah ini bisa. Jadi melihat saja itu sudah cukup. Akhirnya itu dari dosa Allah, itu sudah ada dosa Allah, untuk semua. Dan itu bisa, insya Allah nanti bagaimana katanya kita kami sebab terus kalau yang kemarin pertanyaan dari Pak Arifin yang nomor kecil simpan dengan tanggal bahwa kematian itu kenapa dinamakan kiamat kecil sudah melalui kiamat kecil. Iya, kita ini sudah jadi seorang yang sudah meninggal dunia terus kehidupan dunia ini sudah berakhir. Itu secara total begitu aja datang ya isu Muhammad SAW urusan dunia satu
sudah tidak bisa lagi ke alam dunia, walaupun masih dalam hukum skala harta, keluarga, kesenangan duniawinya. Itu sudah terlepas. Makanya dikatakan yang kecil, khusus itu. Jadi dia sudah mengalami yang kecil. Terus di alam kubur itu juga diminta bertanggung jawab dengan Allah nanti dan seterusnya. Jadi dia sudah mengalami kiamat kecil, kiamat gede bisa di mana siom itu kita tetap insyaallah nanti pertanyaan kami penjelasannya sampai itu terlihat di dalam yang mengumpulkan sekali itu pada tujuh baru kali ini fushi sibuk bahwa fi'il syadid empat ayat yang kita kaji insyaallah akan kita selesai. Insyaallah dihimbauan barokahnya di akhir taqabbal majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.